Selamat malam, nama saya Grace Destina Telambanua dengan NIM 2022-13-10-30, Program Studi Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang UML. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam permodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1,0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar, visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar, penulisan blueprint sebuah software. Pada sejarah UML pertama kali dikembangkan pada pertengahan tahun 1990 sebagai hasil dari upaya untuk menggabungkan berbagai notasi dan metode. Pemodelan yang ada ke dalam suatu standar yang bersatu. Ini dilakukan untuk mengatasi keragaman dan kompleksitas metode pemodelan yang digunakan dalam industri rekayasa perangkat lunak. Sejak awal perkembangannya, UML telah menjadi alat yang penting dalam rekayasa perangkat lunak dan digunakan di seluruh dunia untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola perangkat lunak dengan lebih efisien. Berikut adalah tujuan UML. Yang pertama, tujuannya dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Yang kedua, dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam permodelan. Kemudian, dapat memberikan model yang siap untuk digunakan merupakan bahasa permodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem dan untuk saling menukar model secara mudah. Berikutnya, dapat berguna sebagai blueprint sebab sangat lengkap dan detail dalam perancangannya yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. Berikutnya dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek. Jadi, tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak atau software saja. Yang kemudian dapat menciptakan suatu bahasa permodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Berikutnya adalah fungsi UML. Yang pertama, memodelkan sistem perangkat lunak. Unified Modeling Language digunakan untuk merepresentasikan sistem perangkat lunak dari berbagai aspek, termasuk struktur, perilaku, dan interaksi antara objek. Dengan begitu, para pengembang dapat memperjelas dan menyederhanakan pemodelan sistem yang rumit. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Unified Modeling Language memberikan notasi grafis yang dapat digunakan untuk menyajikan ide dan konsep yang rumit secara visual. Hal ini mempermudah para pengembang untuk berkomunikasi secara efektif dan menyederhanakan pemodelan sistem yang rumit. Yang ketiga, meningkatkan kualitas perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak, Unified Modeling Language membantu para pengembang untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas produk akhir. Dengan memodelkan sistem secara visual, para pengembang dapat mengidentifikasi masalah dan kesalahan sebelum produk akhir diimplementasikan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak. Dengan menggunakan Unified Modeling Language, para pengembang dapat merancang sistem perangkat lunak dengan lebih efisien. Unified Modeling Language membantu mengurangi kompleksitas
dan meningkatkan pemahaman sistem secara keseluruhan, sehingga memudahkan pengembang untuk mengembangkan perangkat lunak dengan cepat dan efisien. Kelima, memastikan kepuasan klien. Dalam pengembangan perangkat lunak, membantu untuk memastikan bahwa produk akhir sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan klien. Dengan menggunakan Unified Modeling Language, para pengembang dapat memperjelas dan menyederhanakan pemodelan sistem, sehingga memastikan bahwa produk akhir sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan klien. Kemudian ada jenis-jenis UML. Yang pertama, kelas diagram. Kelas diagram ini digunakan untuk merepresentasikan struktur sistem, termasuk kelas, atribut, dan metode yang digunakan oleh kelas tersebut. Menunjukkan hubungan antar kelas-kelas seperti pewarisan dan asosiasi. Membantu para pengembang untuk memodelkan struktur dan hubungan antar kelas dalam sistem. Yang kedua, activity diagram. Activity diagram ini digunakan untuk merepresentasikan alur kerja dalam sistem, termasuk tindakan dan keadaan yang terjadi. Selama proses menunjukkan aktivitas dan tindakan yang harus dilakukan oleh sistem dalam menjalankan suatu proses. Membantu para pengembang untuk memahami alur kerja sistem dan mengidentifikasi masalah atau kesalahan dalam proses. Yang ketiga, sequence diagram digunakan untuk merepresentasikan interaksi antara objek dalam sistem, termasuk pesan dan respons yang dikirimkan antara objek. Menunjukkan urutan pesan yang dikirimkan antara objek dan respons yang diberikan. Membantu para pengembang untuk memahami interaksi antara objek dalam sistem dan memastikan bahwa sistem berfungsi dengan benar. Yang keempat, state chart diagram. State chart diagram adalah salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem sebagai urutan keadaan yang berbeda. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem merespon stimulus eksternal atau perubahan kondisi internal dengan beralih dari satu keadaan ke keadaan yang lain. State chart diagram juga dikenal sebagai diagram mesin state atau diagram state. Yang kelima, use case diagram. Use case diagram ini digunakan untuk merepresentasikan kasus-kasus penggunaan sistem, termasuk kebutuhan dan persyaratan pengguna, menunjukkan bagaimana sistem digunakan oleh pengguna dalam situasi tertentu, membantu para pengembang untuk memahami kebutuhan dan persyaratan pengguna dan memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di sini ada contoh yang pertama yaitu contoh kelas diagram. Ini adalah contoh pengguna kelas diagram pada aktivitas pembayaran online TV kabel. Nah, di sini kita bisa melihat yang pertama ada login. Di sini tuh yang pertama-tama kita akan melakukan login. Dan seketika kita login ini, dia akan berhubung ke jaringan. Yang kemudian dia akan berhubung lagi ke dashboard admin dan dashboard pelanggan. Nah, begitupun demikian selanjutnya mereka akan saling berkaitan. Seperti dashboard admin, dia akan berhubung kepada himbauan tunggakan, dan dari login tadi ke yang dashboard pelanggan, dia itu terhubung ke info himbauan. Yang kemudian pada akhirnya mereka sama-sama ke himbauan pada pembayaran TV kabel ini. Yang kemudian contoh activity diagram. Nah, di bawah ini adalah contoh diagram pada proses login
atau masuk pada sebuah website. Yang pertama dimulai dengan menampilkan formulir login. Habis itu memasukkan username dan password, lalu klik login. Setelah klik login, dia akan menampilkan beberapa tampilan seperti di bawah ini. Menampilkan pop-up, username dan password tidak boleh kosong ketika kita mengosongkan salah satu dari kolom yang telah dia sediakan. Lalu di sini juga dia akan menampilkan pop-up username atau password salah ketika kita memasukkan password atau username yang salah. Kemudian dia akan menampilkan pop-up selamat datang, kemudian menampilkan halaman utama ketika kita memberikan atau memasukkan password dan username yang benar. Yang ketiga ada contoh sequence diagram. Nah, berikut contohnya ini yang digunakan pada pembelian barang. Pada pembelian barang ini, yang pertama ada pelanggan yang kemudian akan menunjukkan kartu belanja, lalu ada order dan item barang yang dibeli. Kemudian contoh state chart diagram. Ini sebagai contohnya yaitu dalam aktivitas login pada suatu website. Yang pertama ini dimulai dari login, baru menampilkan form login, dan kemudian dia akan menampilkan berhasil login atau gagal login. Yang terakhir ada contoh use case diagram. Nah, di bawah ini contoh penggunaan use case pada peminjaman buku online di perpustakaan. Nah, di sini juga sama seperti beberapa contoh di atas. Yang pertama selalu dimulai dengan login, baru ada histori peminjaman, ada juga opsi manipulasi data buku. Nah, manipulasi data buku ini masuk kepada admin. Nah, sedangkan yang login sebagai pengunjung dan anggota itu ada beberapa kayak menu yang tampil ke mereka seperti histori peminjaman, pencarian buku, pemesanan buku, pelaporan, dan kemudian logout. Sekian dari saya penjelasan untuk UML. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.